Ala ali Sayyidina Muhammad. Oke. Bismillah, semoga dengan adanya kegiatan ini ya Bunda, semoga bisa menjadi wasilah, diampunkan dosa-dosa yang terdahulu, dikabulkan hajat-hajat, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua, kakek, nenek, dan guru-guru, serta menjadi perlindungan dari kemusyrikan, fasik, munafik, dan segala penyakit hati lainnya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Gimana kabarnya ayah, bunda, bang, kakak semua yang ada di Zoom? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, sehat saja. Udah siap ya Bunda untuk ikut di materi atau kajian malam hari ini tentang tips mudah menghafal Al-Quran. Tips ya, mungkin lebih tepatnya malam ini mau bahasnya sebenarnya seputar metode. Nah, seputar metode seperti itu ya. Insya Allah kita akan sama-sama belajar di sini. Nah, sebelum itu saya mau nanya nih, ada nggak di sini meskipun usianya sudah lanjut atau dari 20 ke atas itu masih pengen jadi penghafal Quran? Coba katakan saya di kolom komentar aja ya. Mau lihat ada seberapa banyak sih yang masih mau menghafal Quran, yang masih mau terus sama-sama dengan Quran, walaupun usianya sudah di usia lanjut seperti itu. Saya Bunda Misna, Bunda Charis. Ini siapa nih? Deolazi, usia 48. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Alhamdulillah, terima kasih yang sudah respon ya Bunda. Nah, insya Allah materi malam ini tidak tidak akan berat ya Bunda. Tapi insya Allah tips atau metode malam hari ini itu yang sudah dipraktikkan dan insya Allah sudah dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Nah, tapi sebelum praktek, kita akan ulik-ulik dulu nih metode apa sih yang akan kita bahas atau tips apa sih yang akan kita bahas di malam hari ini. Nah, insya Allah malam hari ini kita itu akan membahas tentang metode mudah menghafal, yaitu dari metode MIM. Nah, di sini ada yang udah pernah belum Bunda ikut MIM atau tahu nggak apa itu MIM? Menghafal itu mudah. Siapa yang udah tahu? Kalau di sini yang saya kenal itu ada Bunda Murti. Nah, itu rajin beliau tuh, Masya Allah. Oke, ada berapa orang nih yang tahu metode MIM, Ayah Bunda? Ada yang tahu? Atau baru dengar? Baru dengar metode MIM itu apa sih? Gimana sih metode MIM itu? Nah, oke. Karena belum ada yang jawab dan hanya beberapa yang saya kenal di sini ya. Insya Allah kita akan bahas tentang metode MIM itu sendiri. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bisa share screen nggak? Udah kelihatan belum? Udah ada kelihatan belum? Sudah kelihatan saja. Ya udah kelihatan ya, jelas ya Insya Allah. Ya, jelas. Tips mudah menghafal Al-Quran. Nah, tips mudah menghafal Al-Quran. Oke, jadi di sini ada motivasi sedikit. Menghafal Al-Quran itu bukan hanya untuk yang pintar aja, bukan hanya untuk anak kecil aja, dan bukan hanya untuk orang yang punya banyak waktu. Nah, kan di sini kan banyak juga yang kerja, mungkin yang jarang di rumah, gitu kan. Nah, tapi menghafal Al-Quran ini untuk siapapun yang mau melangkah bersama Allah. Nah, itu ya. Jadi nggak ada lagi tuh pikiran, saya udah tua, nggak mampu. Nah, selama ini saya dulu pernah mengajar, itu ada yang usianya sudah 82, ada yang usianya sudah ada yang usianya 72. Dan itu Masya Allah, walaupun apa ya,
seperti ada terbata-bata mungkin ketika menghafal, ataupun mungkin hafalannya belum lancar, tapi beliau itu Masya Allah semangatnya luar biasa. Nah, sampai sekarang Alhamdulillah masih sering kontekan gitu ya, nanya-nanyain kabar, gimana hafalannya, Alhamdulillah baik hafalannya, walaupun satu hari cuma satu ayat aja Ustazah, katanya Alhamdulillah gitu kan, senang gitu dengarnya. Walaupun di usia yang udah lansia, yang udah lanjut, tapi tetap ngafal gitu kan. Ada juga dokter yang dia di rumah sakit, di jam istirahat, itu sempat ngafal, sempat setoran. Nah, kalau di program jadi Hafiz Quran itu banyak yang setorannya ketika jam kerja. Nah, jadi tuh mereka tuh meluangkan waktunya, bukan menunggu waktu luangnya, kayak gitu. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita masuk. Mim. Apa itu mim? Mim itu kepanjangannya menghafal. Menghafal itu mudah. Nah, ini adalah tips salah satu. Gimana cara menghafal itu mudah? Kita menggunakan metode ya. Nah, metodenya pakai metode mim. Nah, jadi metode mim ini metode menghafal Al-Quran dengan caranya talqin. Talqin pengulangan dan dia itu diulangnya secara bersama-sama, dipimpin oleh satu orang sebagai pengajar. Nah, di kondisi yang menyenangkan. Nah, jadi metode BIM ini itu mengikuti apa yang diucapkan oleh guru, mulai dari tahsin, tajwid, panjang pendek. Nah, itu nanti bahkan yang belum bisa baca Quran aja itu bisa menghafal dengan metode ini. Seperti itu ya. Nah, ini tadi objek dari metode ini. Nah, objek dari metode MIM ini ya Bunda, itu adalah segala identitas Al-Qur'an. Nah, baik dari ayatnya, nomor ayat, nomor halaman, posisi, dan baris. Nah, seperti itu. Banyak yang mikir menghafal itu cuma ayatnya aja lah katanya kan, biar apa namanya? Biar mudah ngingatnya cuma ayatnya doang nah gitu kan. Tapi banyak juga ketika ditanya surah yang kamu hafal itu ayat berapa? Surah apa? Ada di halaman berapa itu nggak tahu. Nah, maka di metode MIM ini kita mencoba mengenal Al-Quran lebih dalam. Contohnya aja, kita sama tetangga itu kita tak harus tahu tetangga kita sebelahnya siapa sih, namanya siapa sih, anaknya ada berapa, anak yang pertama siapa, kayak gitu kan. Terus kalau misalnya kita punya rumah nih, kita harus tahu di ruangan satu itu kamar anak yang keberapa, di di depan itu kamar untuk apa, ruang tamu itu ada siapa aja yang duduk di situ. Itu kan kita harus kenal. Untuk manusia aja kita harus kenal gimana dengan Al-Quran. Nah, jadi kita itu kenalnya dengan identitasnya, bukan cuma ayatnya aja. Kayak gitu ya. Nah, kita mengenal lebih dekat Al-Quran itu sendiri. Kita lanjut. Nah, untuk landasan yang diambil dari metode ini, itu landasannya ada di Quran Surah Al-Qamar. Nah, ayat 17, 22, 32, dan 40. Kok ada 4? Nah, karena di situ bunyinya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, ini ditegaskan 4 kali ya dalam satu surah. Nah, menariknya kan ini diulang 4 kali nih. Jadi, kalau menurut para ulama menyampaikan bahwa apa namanya pengulangan dalam Al-Quran itu menunjukkan penegasan dan perhatian yang sangat besar untuk pesan ini, kayak gitu kan. Jadi Allah itu berpesan. Nah, Allah itu sudah memudahkan Quran untuk peringatan atau untuk pelajaran. Tapi ada nggak sih orang yang mau ngambil pelajaran itu? Nah, jadi kuncinya mau atau tidak. Nah, seperti itu ya. Maka ayat ini itu menjadi dasar yang kuat ya Bunda untuk sebagian masyarakat atau sebagian orang-orang yang menganggap bahwa Al-Qur'an itu sesuatu yang sangat sulit untuk dihafal sampai dia berpikir saya tidak akan bisa menghafal nih dengan umur segini. Saya nih orangnya bukan bukan penghafal nih. Jadi saya tidak mau menghafal Quran. Sikit aja lah saya menghafal Quran cukup cukup 3 kul aja gitu kan. Nah, padahal
Di sini Allah sudah menegaskan 4 kali kayak gitu kan. Misalnya contohnya ayah bunda ngambek nih sama anaknya, Dek jangan main di parit, nanti jatuh. Satu. Masih lagi main di sana tuh. Dek jangan main di parit. Dua. Ketiga kali naik nada tingginya kan. Dek jangan main di parit, nanti jatuh. Nah, pasti gitu kan kalau orang tua sama anaknya kan. Begitu juga lah Allah, ini kalimat penegasan bahwa telah kami mudahkan Al-Quran. Ingat ya, lihat lihat di sini. Mudahkan Al-Quran, bukan telah kami mudahkan untuk sebagian orang Al-Quran itu. Enggak ya. Nah, di sini telah kami mudahkan Al-Quran. Oke. Nah, kalau dengan ayat ini kan telah kami mudahkan Quran nih, tapi bukan berarti apa namanya menghafal Al-Quran itu tidak butuh usaha gitu kan. Nah, dia dia juga mengajarkan kepada kita bahwa kesulitan itu bukan pada Al-Qur'annya, nah tapi cara mendekatinya, metode yang digunakan, terus mindset yang tertanam di dalam diri kita. Melalui ayat inilah nih, nah makanya mim itu hadir. Nah, dengan ayat ini juga bukan berarti kita itu kayak menyaingi metode lain ya, membilang bahwa metode lain itu tidak tidak bagus atau apa gitu. Nah, ini hanya sekedar pengingat saja dan juga sebagai ikhtiar agar orang-orang bahkan kita sendiri itu semakin yakin bahwa menghafal Al-Quran itu adalah sesuatu yang mungkin layak dicoba dan insya Allah bisa diraih oleh siapa saja di umur berapa saja. Seperti itu, Ayah Bunda. Oke, kita lanjut. Mindsetnya. Nah, tadi kan kita ngomongin soal mindset nih, metode dan mindset yang tertanam di dalam diri kita. Mindsetnya, yang pertama, ada di Quran Surah Al-Qamar tadi, yang 4 ayat kembar. Al-Quran itu mudah dihafal. Nah, yang kedua, Allah itu menurunkan Al-Quran ke dalam hati, bukan di kepala. Nah, jadi jangan berkata, kepala saya susah hafal. Nah, karena Al-Quran itu bukan di kepala, tapi di hati. Nah, seperti itu ya, Bunda. Kemudian yang ketiga, yang tadi itu ada di Quran Surah Al-Baqarah, ayat yang ke-97. Nah, dulu saya itu pernah dapat apa namanya keluhan, Ustazah saya itu benar-benar kepala saya itu mau pecah rasanya menghafal katanya Kak. Saya itu bingung, nggak ada motivasi karena merasa diri saya itu kurang banget dalam menghafal nih gitu kan. Terus saya mintalah Bunda itu untuk Bunda coba tulis 4 mindset menghafal ini, Bunda tempelkan besar-besar di kaca. Setiap ngaca, setiap mau baca Quran, coba dilihat. Nah, dilihat karena sejak itu beliau tuh mulai mulai apa namanya? Mulai semangat lagi, mulai berpikir positif lagi untuk dirinya. Dan kalaupun itu sulit, maka insya Allah Allah akan gugurkan dosa-dosa. Nah, karena kan setiap kita membaca Al-Quran itu kan dapat kebaikan kan? Satu huruf itu 10 kebaikan. Gimana kalau dia mengulang-ulang-ulang terus huruf-hurufnya, mengulang terus ini apa ya? Ada yang coret-coret. Oke. Nah, itu ya ya Bunda. Jadi memang mindset itu penting. Ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-97. Kemudian Allah langsung yang mengajarkan. Ada di Quran Surah Ar-Rahman ayat yang kedua. Ada yang hafal nggak? Biasanya kalau Ar-Rahman nih di luar kepala nih. Ayat yang kedua. Ada yang bisa membunyikan ayat yang kedua? A- Untuk ayah bunda semua? Ayat kedua gimana bunyinya ayah bunda? Ar-Rahman. Ayat yang keduanya. Allamal Allamal Quran. Allamal Quran. Artinya Allah langsung yang ajarkan. Itu semua adalah kalamullah. Jadi seberapa sering kita berinteraksi, seberapa seberapa sering kita buka Quran. Nah, karena kalau kita mau cari jawaban, kita ngobrol lah sama Allah gitu kan. Allah ngasih jawabannya lewat Quran. Kita ngobrol sama Allahnya lewat doa. Nah, kita cari jawabannya lewat Quran. Kayak gitu. Terus yang keempat, Al-Quran itu tidak sulit. Ada di Quran Surah Toha ayat yang kedua.
Nah, itu boleh ayah bunda catat ini, terus disimpan di manakah di buku catatannya yang bisa terlihat setiap menghafal, atau siapkan satu kertas, simpan di Qurannya, di ayat mana yang mau dihafal, selipkan di situ tuh. Bismillah ya Allah, semoga Al-Quran ini masuk ke dalam dadaku, kayak gitu kan. Nah, karena Al-Quran tadi diturunkannya di hati, kayak gitu. Dimudahkan hafalanku, engkau ajarkan aku, engkau berikan hikmah, semoga tidak ada kesulitan yang menimpaku. Kalaupun ayat-ayat itu sulit, maka berpikirlah bahwa itu Allah akan mengugurkan semua dosa, Allah akan melimpahkan kebaikan di situ semua. Oke, sasaran untuk metodenya ini ayah bunda, semuanya bisa pakai. Anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Nah, karena tadi metode ini tadi dia pakai talqin. Nah, talqin ngikutin apa kata guru, mendengarkan yang diulang guru. Nah, maka orang yang belum bisa baca Quran pun bisa menggunakan metode ini gitu. Oke, lanjut. Kelengkapan untuk memudahkan. Nah, di metode ini tuh ada pengajarnya, ada muridnya, dan Al-Quran per kata yang 15 baris. Nah, biasanya ada pertanyaan, haruskah Al-Quran per kata yang 15 baris versi Mushaf Usmani? Ya kan? Nah, sebenarnya kalau kita menghafal itu, tips salah satunya itu, biar enak, itu tetap pakai satu mushaf. Jangan ganti-ganti. Nah, kayak gitu. Tetap pakai satu mushaf, jangan mengganti-ganti karena hafalan itu kadang dia tergantung pada visualnya juga. Nah, jadi ketika mushafnya diganti, nanti letak ayat, barisnya, halamannya itu akan berubah sehingga dapat membuat hafalan itu mudah tertukar seperti itu tadi ayah bunda semuanya. Nah, kalau kalau metode MIM ini dia kita pakai mushaf Usmani yang 15 baris itu tadi atau yang ada mushaf perkatanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa harus pakai mushaf Usmani? Kalau mushaf yang lain gimana? Boleh. Nah, cuma kan kita kan di sini sistemnya sama-sama gitu ya, menghafalnya untuk memudahkan. Dan kita juga harus tahu letak barisnya, halamannya, kayak gitu kan. Nah, jadi biasanya kita menghafal juga itu membayangkan kan, membayangkan surah Ad-Duha di sebelah kanan kita baca sambil ngebayangkan, biasanya kayak gitu kan. Nah, itu salah satunya untuk memudahkan. Nah, jadi metode MIM juga itu dia ada 3 fokus ayah bunda. Sebenarnya semuanya ya memakaikan 3 fokus ini untuk rata-rata metode. Dia pakai pendengaran, penglihatan, dan lisan. Nah, kalau pendengaran itu kan difokuskan untuk ngerekam suara yang masuk dari pengajar. Nah, karena kita pakai metode talqin tadi, nah, dan kemudian mendengarkan teman-teman yang ada di samping. Semakin banyak mendengar, semakin baik. Nah, dan itu juga bisa membuat kita lebih cepat hafal ayat yang dibacakan. Lalu untuk penglihatan itu dia fokus untuk melihat huruf yang ada di dalam Al-Quran. Untuk yang udah bisa baca Quran, nah itu dia harus melihat dulu fokus ke huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran yang dipegangnya tadi. Nah, kenapa? Karena agar bisa merekam bentuk huruf, bentuk ayatnya atau ada di ayat berapa dan hukum yang ada di dalam ayat itu. Apakah itu panjang pendek? Seperti itu. Jadi hafalan itu tuh terbantu dengan visualisasi yang baik dengan kita melihat Al-Quran itu tadi. Lalu untuk lisan. Untuk lisan, nah seperti kita kan berbicara nih. Untuk lisan itu untuk memberikan kekuatan tambahan untuk hafalan terkait pengucapan, tajwid, makhraj, dan juga membiasakan lisan untuk melafazkan Al-Quran. Semakin banyak membaca, semakin baik tajwidnya, ada yang mengoreksinya. Nah, insya Allah hafalan itu akan kuat, akan bisa terus melekat. Nah, seperti itu. Kuncinya satu menghafal itu, mengulang. Nah, kalau misalnya hafal pertama udah hafal nih, udah banyak, udah satu hafal satu ayat itu udah lancar banget. Tapi besoknya ditinggalin, besoknya ditinggalin, besoknya baru ngulang lagi. Nah, itu nanti akan ada huruf atau kalimat yang terlupa. Nah, karena jarang dilafazkan tadi itu kan jarang dimurojaah. Nah, seperti itu tadi. Oke, yuk coba menghafal. Nah, mungkin ada yang penasaran, gimana sih metode MIM itu?
Dari tadi ngejelasin mulu. Nah, coba ya, kita coba ngafal. Sedikit aja, 2 ayat aja. Biar ayah bunda kebayang gitu kan. Sebenarnya kalau pakai sendiri juga bisa, insya Allah. Udah nampak? Sekarang baca Oke, ayat 5 sampai 6. oke. Sekarang boleh diaktifkan mikrofonnya ayah bunda. Kita ambil kebaikan dulu dari Al-Quran malam ini. 1 huruf, 10 kebaikan. 5 huruf, 50 kebaikan. Oke, silakan dibuka mikrofonnya. Coba kita akan mulai mencoba. Kita akan praktek nih. Kita akan praktek. Gimana sih metode MIM itu katanya tahu identitasnya, tahu halamannya, tahu barisnya, tahu posisinya. Kayak gitu kan. Nah, coba silahkan ulangi apa yang diucapkan. Nah, berarti di sini apa yang saya ucapkan ya, ya Bunda. Silahkan ulangi apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, next. Surah Al-Lail. Nah, silahkan diulangi. Surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Surah ke-92 Surah ke-92. 92. halaman 595 sampai 596. Halaman Halaman 595 sampai 596. Surah Al-Lail surah yang keberapa Bunda? 92. 22. Ada di halaman berapa? 595, 596. 595 sampai 596. Tergolong surah Makiyah. Tergolong surah apa? Dalam surah Iya. Makiyah. Tergolong surah Makiyah. Posisinya sebelah kanan bawah. Posisinya di mana? Sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah. Oke, coba ulangi. Surah Al-Lail, surah ke-92, ada di halaman 595 sampai 596. Tergolong surah Makiyah, posisinya sebelah kanan bawah. Silahkan. Surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Surah Ayat ke-92. 95 Halaman sampai 596. 596. Golong surah Golong posisi surah sebelah kanan Makiyah. bawah. Posisi kanan bawah. Sebelah kanan bawah. Oke. Terdapat di juz Berada 30. berada di juz 30. Ada di juz berapa? 30. Juz 30. Jumlahnya 21 ayat. Ada berapa ayat? 21 ayat. Ayat. 21 ayat. Tadi surah Al-Lail Al-Lail surah artinya waktu malam. Al-Lail artinya malam. Al-Lail artinya Malam. malam. Oke, coba surah Al-Lail tadi surah yang keberapa? 92. 92. Ada di halaman berapa? 595 sampai ke 500. 6. Oke, golongan surahnya apa? Makiyah. Iya. Posisinya di mana? Sebelah Sebelah kanan kanan bawah. bawah. Kanan Sebelah bawah. kanan bawah. Ada di juz berapa? 30. 30. Jumlah ayatnya berapa? 21 ayat. 21. Nah, dapat kan? Nah, jadi surah Al-Lail surah 92 halaman 595 sampai 596. Dia golongan surahnya Makiyah. Siapa yang baru tahu surah Al-Lail surah ke-92? Ayo. Saya. Najwan juga kayaknya baru tahu nih. Iya, Nah, baru senyum-senyum tahu, ya. baru tahu. Nah, siapa yang baru tahu kalau golongan surah Al-Lail itu surah Makiyah? Saya. Apa bedanya Makiyah dengan Madaniyah? Siapa yang tahu? Makiyah turun di Mekah. Madinah Diturunkan di Madinah, turun di Oke, Madinah. betul. Kemudian yang tepatnya Makiyah diturunkan sebelum Nabi Sebelum Nabi hijrah. Nabi hijrah. Madaniyah setelah Nabi hijrah. hijrah. Masya Allah. Oke, sudah hafal ya identitasnya, untuk surah Al-Lail.
Oke, kita mulai di ayat 5. Ingat ya kuncinya, ulangi dulu saya, baru ayah bunda mengulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa. Silakan diulangi. Sekali lagi ya, baca 3 kali. Fa'amma man a'ta wattaqa. Ulangi, pastikan. Fa'am. Sekali lagi, diperhatikan panjang pendeknya. Fa'amma man a'ta wattaqa. Nah, untuk pengulangan ini biasanya 3 kali. Kalau misalnya belum lancar, boleh lebih ya Bunda. Nah, karena ini kan ayatnya pendek ya. Insya Allah nyangkut gitu. Nah, sekarang penggalannya. Baca 3 kali. Fa'amman, maka barang siapa. Ulangi. Barang siapa? Fa'amman, maka barang siapa. Siapa? Apa artinya fa'amman? Maka barang siapa? Bahasa Arabnya maka barang siapa. Fa'amman. Oke, artinya fa'amman. Maka barang siapa. Maka barang siapa. Oke, a'to, memberikan. Memberikan. Oh, ada harta di jalan Allahnya saja karena a'to itu aslinya memang dia artinya memberikan. Apa yang diberikan? Ternyata yang diberikan adalah harta di jalan Allah. Berarti a'to artinya memberikan harta di jalan Allah. Memberikan bahasa Arabnya memberikan apa Bunda? A'to. Apa itu a'to? Memberikan. Kalau tadi artinya fa'amman, Maka barang siapa? oke. A'to, memberikan. berikan. Oke. Wattaqo, dan bertakwa. Wattaqo, dan bertakwa. Dan bertakwa, bahasa Arabnya apa Bunda? Oke, wattaqo. Wattaqo artinya? Dan bertakwa. Dan bertakwa. Kalau fa'amman, a'to, Memberikan. wattaqo, Dan bertakwa. Masya Allah. Nah, lengkapnya. Fa'amman a'ta wattaqo, maka barang siapa memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa. Coba diulangi. Oke. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Maka barang siapa memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa. Sekali lagi. Ulangi. Maka barang siapa yang memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa. Oke, Masya Allah. Coba, saya mau coba nih satu ayat. Coba Bunda Suryani. Ada Iya. Bunda? Ya Ustazah. Surah Al-Lail surah keberapa Bunda? 92.
Ada di halaman berapa? 595 sampai dengan 596. Masya Allah. Kalau golongan surahnya? Al-Makiyah, Ya, posisinya di mana? sebelah kanan bawah. Kanan bawah. Ayat 5 bunyinya gimana, Bunda? Fa'amma man a'ta wattaqa. Artinya? Maka barang siapa memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa. Oke, Masya Allah. Fa'amma man a'qa. Tonya tadi 2 harokat ya, Bunda? Agak Oh panjang. iya. Nah, jadi gitu Atau dia. Nah, kalau ngafalnya sama guru, alhamdulillahnya itu kalau misalnya ada yang kurang bisa disempurnakan seperti itu. Makanya sistemnya talaki. Oke, lanjut. Bentar. Tadi surah apa yang kita hafalkan? Al-Lail Surah Al-Lail. Bentar kok ada itu ya. Surah yang keberapa? 92, 2. Ada di halaman berapa? 5, 5, 5 sampai 596. 596. 595 sampai 596. 596. Posisinya di mana? kanan bawah. Kanan bawah. Posisi Kanan bawah. Ada di juz berapa? 30. 30, Jumlah ayatnya berapa? 21. 1. Al-Lail artinya apa? Malam. Malam. Lail artinya malam. Masya Allah. Udah hafal? Insya Allah. Insya Allah. Ya Allah. Golongan surahnya tadi surah apa? Surah Makiyah. Iya. Makiyah. Nah, sekarang coba bacakan ayat 5 yang tadi dan artinya. Barang siapa memberi jalan Allah dan bertakwa. Masya Allah, tabarakallah. Satu ayat lagi coba. Lanjut di ayat 6. Wa saddaqa bil husna. Ulangi. Pakai sod ya. Wa saddaqa bil husna. Sekali lagi coba ulangi. 1, 2, 3. Oke, sekarang baca 3 kali. Wa saddaqa dan membenarkan. Wa saddaqa dan membenarkan. Wa saddaqa artinya apa? Dan membenarkan. Dan membenarkan. Bahasa Arabnya apa? Wasodako. Oke, bil husna adanya pahala yang terbaik. 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 Yang terbaik. Bil husna artinya? Adanya pahala yang terbaik. Adanya pahala yang terbaik. Bahasa Arabnya adanya pahala yang terbaik. Bil husna. Husna. Oke, wasodako artinya? Adanya pahala yang terbaik. Wasodako. Dan sedekah. Dan membenarkan. Dan membenarkan. Bahasa Arabnya apa, Bunda? Wasodako artinya dan membenarkan. Dan membenarkan. Bil husna adanya pahala yang terbaik. adanya pahala yang terbaik. Oke, sekarang lengkap. Wasodako bil husna dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Ulangi sama-sama. 1, 2, 3.
Wasodaku bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Ayat berapa ini? 6. Ayat 6. Ayat 6. Gimana bunyinya ayat 6? Wasaddiqa bil husna. Dan membenarkan adanya Membenarkan adanya pahala yang terbaik. terbaik. Oke, surah apa tadi Bunda? Lail. Makiyah. Lail, surah keberapa? 92. Ada di halaman berapa? 5. 59, 56. Oke, posisinya di mana? Sebelah kanan bawah. Sebelah kanan. Kanan bawah. Ada di juz berapa? 30. Jumlah ayatnya berapa? 21. Mana turunnya? Atau tergolong surah apa tadi? Makiyah. Makiyah. Kenapa Makiyah? Karena karena diturunkan di Belum Mekah. hijrah. Diturunkan di Mekah. Selain artinya diturunkan di Mekah? Sebelum hijrah. Rasulullah hijrah. Turunnya sebelum Nabi hijrah. Coba sekarang sambungkan ayat 5. Tadi gimana? Fa'amman a'tawattaqo bil husna. Ayat 5 tadi bunyinya gimana? Sama-sama. Fa'amman a'tawattaqo. Ayat 6. Wasaddaqo bil husna. Arti dari ayat yang kelima. Maka Maka barang siapa memberikan yang di jalan Allah dan di jalan bertakwa dan takwa wasaddaqo dan Dan membenarkan membenarkan adanya pahala yang Yang terbaik. yang terbaik. yang terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jazakumullah khairan. Itu tadi prakteknya untuk mim. Gimana? Mudah nggak? Insya Allah. Mudah. Insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah mudah ya. Nah, jadi gitu dia. Dimana kita kenal dengan orang, kenal dengan keluarganya, kenal dengan anaknya, gitu juga dengan Quran. Padahal Quran itu yang benar-benar ada di dalam rumah kita, yang harusnya kita bawa, yang harusnya kita baca. Masa kita nggak mau sih kenalan sedikit aja gitu kan? Misalnya ada berapa surah dalam Al-Quran? Eh, ayah bunda semua, ada yang tahu? Berapa surah dalam 114. satu Al-Quran? 114. 114. 114. 114 atau 114? 114. 114. Nah, tadi surah Al-Lail surah yang keberapanya? 21. 92. Dua. Oh, 92 ya. Oke. Nah, salah satunya tadi surah Al-Lail surah yang ke-92. Kalau surah yang paling terakhir? Anas. 14. Anas. Anas. Kalau pembukaan? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, seperti itu. Kalau kita bisa kenal dengan orang lain, kita bisa kenal dengan siapapun di situ kan. Nah, cobalah kenalan sedikit. Jangan sedikit lah kalau misalnya. Cobalah kenalan dengan Al-Quran. Ada berapa ayat, ada surah apa aja, surah yang namanya wanita itu ada di ayat berapa, ada di surah yang keberapa, misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi kita kalau misalnya ngafal diusahakan lihat-lihat juga nih, oh saya sedang ngafal surah Ad-Duha. Nah, dilihat tuh, Ad-Duha ini surah yang keberapa sih? Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau menghafal itu ayah bunda, cara sederhananya mulai menghafal itu, dia apa namanya? Mulainya itu dari yang paling ringan dulu, satu hari satu ayat. Nah, kalau meme ini juga dia satu hari bisa satu ayat. Kalau misalnya ngejar 3 ayat juga bisa kayak gitu kan. Nah, jadi satu hari satu ayat tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, karena banyak orang yang gagal menghafal Quran itu bukan karena dia tidak mampu. Nah, orang yang tidak mampu aja dia yang belum mampu atau dirasanya kurang mampu padahal dia itu mampu. Nah, apa namanya? Karena dia memulai dengan targetnya
yang terlalu berat, nah itu nanti akan gagal. Tapi cobalah dengan target yang ringan dulu, 1 ayat kayak gitu, 1 hari 1 ayat itu tidak apa-apa. Kebaikannya banyak. Coba hitung, 1 ayat itu ada berapa huruf? Nah, kalau sehe lah ya, apa sehe tuh? Kalau mau gitu, kalau mau ngitung gitu kan, di 1 ayat itu ada berapa huruf sih? Bahkan alif itu 1 huruf kan? Nah, jadi prinsip yang pertama itu kalau biar sederhananya mulai hafalan tanpa tekanan gitu kan, mulai dari yang paling ringan. 1 ayat kah atau 1 baris kah? Kalau mampu ya 2 atau 3 ayat seperti itu atau ayat-ayat yang pendek. Jadi jangan jangan bertanya kapan ya aku hatam, kapan ya aku selesai hafalan, tapi tanyakan hari ini saya mau setor ayat apa ya? Nah, berapa ayat ya satu aja dulu deh gitu kan. Untuk memudahkan hafalan saya nanti biar diulang. Kayak gitu. Nah, terus gunakan mushaf yang sama tadi, Bunda. Usahakan pakai satu mushaf. Saya ada mushaf satu itu dari dulu. Saya mulai ndak ganti mushaf itu sejak dapat mushaf dari Ustadz Lukman. Nah, karena mushafnya cantik, warna ungu. Mana ya mushaf saya ya? Di depan kayaknya. Quran saya di depan. Nah, jadi saya itu suka sama warna ungu. Jadi pas kebetulan ikut kajian Ustaz Lukman dapat Al-Quran. Ih, saya suka nih sama Quran ini. Gitu. Nah, jadi sejak itu saya nggak ganti-ganti Quran. Biarpun apa namanya disuruh pakai Quran yang lain gitu kan. Nah, kalau pas menghafalnya mungkin bisa pakai pakai Quran lain. Nah, tapi ketika saya sendiri atau ketika baca Quran itu tetap pakai Quran saya. Diusahakan itu punya satu Quran atau satu mushaf. Jadi kita punya satu memori visual nih yang bisa kita kita bayangkan. Nah, karena kan ada orang yang bisa ngebayangin terus dibaca. Nah, terus biar otak kita itu lebih kuat mengingatnya, mengingat posisinya. Misalnya tadi ayat yang aku baca tuh ada di sebelah kanan. Oh iya ya, sebelah kanan di baris ini nih kayak gitu, di halaman ini nih. Nah, kayak gitu. Ayat yang segini. Nah, itu ya. Terus untuk waktu yang terbaik itu waktu yang sama di saya ya Bunda. Kalau saya itu sukanya dulu itu dan sekarang juga ya itu habis subuh. Karena habis subuh itu kan fresh ya. Habis subuh ngaji sebentar, terus ngafal biarpun 1 hari 1 ayat. Nah, terus sebelum tidur. Nah, karena ketika kita mau tidur, apa yang terakhir kita baca atau apa yang terakhir kita lakukan itu apa namanya di alam bawah sadar itu akan terikut. Nah, makanya eh, seketika sebelum menghafal untuk subuh itu malamnya itu selain baca tabarok, nah kita baca ayat yang mau kita hafal nih. Nah, insya Allah di paginya itu mulut itu em, akan mudah gitu, akan ringan untuk mengucapkannya. Nah, insya Allah hafalannya juga cepat masuk kayak gitu. Nah, jadi setelah subuh atau sebelum tidur atau boleh juga di waktu mungkin yang menurut ayah bunda abang kakak semua itu merupakan waktu yang paling tenang. Nah, dimanapun waktunya, kalau misalnya ada yang saya bisanya cuma pas di waktu sore senja nih sambil ngeliatin senja di pantai atau di mana-mana gitu kan. Nah, itu boleh juga. Kalau saya pribadi itu setelah subuh dan sebelum tidur. Nah, murojaahnya itu habis maghrib seperti itu. Nah, jadi ingat ya, sedikit tapi rutin itu lebih Allah cintai daripada banyak tapi terputus. Nah, istiqomah yang sedikit itu lebih Allah suka. Seperti itu. Nah, gimana nih biar hafalannya kuat dan tidak mudah lupa? Nah, jadi hafalan kan bukan soal cepatnya, benar nggak? Tapi soal berapa banyak kamu mengulang hafalan itu. Nah, karena pun sebanyak-banyaknya hafalan, kalau kamu tidak ngulang, itu pasti akan lari gitu ya. Nah, jadi 1 kali hafal, 10 kali ngulang. Bahkan 1 kali hafal mengulang itu sampai mati. Nah, itu pesan guru saya. Sekali kamu ngafal, mengulangnya sampai mati. Nah, jadi kalau misalnya berapa hari, seminggu, bahkan kamu tidak baca Quran ketika haid, atau ketika apapun, ketika ada halangan tidak mendengar Quran, atau tidak baca Quran, coba apa namanya ulangi hafalanmu gitu kan. Nah, pasti ada yang nyangkut tuh. Nah, jadi memang kita harus ngulang gitu kan sedikit-sedikit tapi pasti kayak gitu. Terus kalau misalnya lagi berhalangan dan lain sebagainya itu dengarlah murotal dari satu qori misalnya
atau dari korek yang disukai. Nah, terus sambungkan ayat, atau kalau ada partner, nah gitu kan, kita sambung ayat yuk, atau kayak saling nguji gitu kan. Sambung sambung ayat ini dong dan lain sebagainya. Atau mungkin punya ustazah disetorkan kayak gitu. Terus yang paling penting itu dipakai di waktu sholat. Anggap kita lagi setorannya langsung sama Allah. Nah, itu kalau tahajud. Misalnya tahajud. Di maghrib kita udah ngafal surah Ad-Duha. Maka ketika tahajud coba dipakai. Kayak gitu. Nah, maka banyak kesalahannya itu terus nambah hafalan tapi jarang murojaah. Nah, itu fatal tuh. Terus dia tuh misalnya ngulang surahnya tuh itu terus. Nah, dia malu. Nah, itu jangan 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 sampai malu ya. Misalnya ngurang surah Ad-Duha terus. Nggak apa-apa diulang gitu kan. Mungkin ada kebaikan atau hikmah apa sih yang Allah kasih sampai saya tuh ngulang-ngulang terus di Ad-Duha itu sendiri. Kayak gitu. Nah, jadi ulama itu berkata, hafalan itu seperti unta. Jika tidak diikat, dia akan lari. Nah, maka kita harus ikat terus tuh hafalan kita tuh. Terus, tadi terakhir, rahasia konsisten walaupun waktunya terbatas untuk yang kerja, untuk yang waktunya sedikit, kayak gitu kan. Nah, banyak yang bilang, Saza, saya pengen hafal Quran, tapi waktu saya sempit, jadi saya nggak sempat nih setoran. Saya tidak sempat nih untuk hafal Quran. Nah, padahal sebenarnya masalahnya bukan di waktu, tapi di prioritas. Nah, bener nggak? Coba komen di bawah. Masalahnya bukan di waktu, tapi di prioritas. Karena kalau apapun yang kita prioritaskan, kapanpun itu pasti ada waktu. Seperti itu. Maka rahasia konsisten itu jangan menunggu waktu kosong, tapi siapkan hafalan di waktu kecil. Misalnya, waktu dari maghrib sampai isya, atau dari habis sholat subuh sampai jam 5. Habis itu barulah berkegiatan masak, nyuci, dan lain sebagainya. Atau sebelum tidur. Nah, sebelum tidur biasanya scroll. Coba ganti dulu deh ke baca Quran. Atau pas lagi main sama anak nih, dek ngaji yuk, gitu kan. Kenalkan anak dengan Al-Quran. Nah, sebenarnya waktunya itu pasti ada. Tapi tergantung tadi lagi, apakah itu prioritas atau bukan? Nah, gitu. Pas di jalan misalnya, saya tadi lagi di jalan Ustazah, kita gitu. Kan di mobil itu ada apa namanya? Ada sound gitu ya. Nah, bolehlah di perjalanan itu atau di HP-nya itu dibukakan murotal lah. Nah, atau mendengarkan sambil jalan itu kan kayak enak gitu ya kayaknya di mobil dengerin murotal kayak gitu. Jadi targetnya itu realistis kayak 1 hari 1 ayat. Kalau dihitung 1 tahun ada berapa hari, 365 hari. 1 tahun 365 hari. Kalau kita ngapalnya 1 ayat 1 hari, nah 1 tahun hampir 2 juz. Nggak kerasa. Nah, tapi konsisten itu tadi yang biasanya eh, bisikan-bisikan itu datang. Ih, capek, nggak selesai-selesai gitu kan. Bisikan-bisikan setan ke dada itu datang. Nah, hati-hati. Kalau misalnya udah ada rasa nih, aduh capek gitu kan. Nah, itu cepat-cepat istighfar. Itu bisikan-bisikan setan yang masuk itu. Nah, mungkin itu aja ya Bunda Bang Kakak. Semuanya semoga apa namanya penutup menghafal Quran itu bukan tentang siapa yang paling cepat nih tadi, tapi siapa yang paling konsisten, siapa yang paling istiqomah, siapa yang paling bertahan. Kemudian bukan tentang umur, bukan tentang latar belakang, nah tapi tentang kesungguhan dan keyakinan pada janji Allah itu tadi bahwa Al-Quran itu mudah, Allah langsung yang ajarkan, Al-Quran itu di hati. Nah, Al-Quran itu tidak sulit. Oke, kalau hari ini mungkin ayah bunda ngafalnya baru 1 ayat, tidak apa-apa. Nah, yang penting jangan berhenti. 1 hari, 1 ayat, tidak apa-apa. Yang penting sampai akhir hayat. Lebih baik kita meninggal ketika dalam keadaan bersama Quran daripada di dalam keadaan yang jauh dari husnul khotimah. Nah, siapa sih yang meninggalnya tidak mau dalam keadaan husnul khotimah kan?
nggak ada yang mau meninggalnya dalam keadaan eh suul. Nah, jangan sampai nauzubillah min dzalik. Nah, jadi semoga Allah menjadikan Al-Quran ini bukan hanya di lisan kita aja, tapi juga hidup di hati kita, menjadi penolong di dunia, dan kita juga mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Oke, mungkin itu aja ya Bunda. Mohon maaf jika ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Nah, yang benar semuanya datang dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah atas ilmu yang diberikan. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya juga, dan juga supaya para ayah bunda, abang kakak di sini makin semangat untuk menghafal Al-Quran. Tadi kata Ustazah tadi tidak apa-apa satu hari satu ayat yang penting sampai akhir hayat. Betul Ustazah? Betul. Masya Allah ya, syukron. Baik ayah bunda abang kakak, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil pada materi pada malam hari ini, yaitu bagaimana konsistensi itu sangatlah penting di dalam menghafal Al-Quran, dan juga niat yang betul itu sangat penting dalam menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran ini juga adalah sebagai bekal buat kita untuk nanti ketika di akhirat, ketika ini untuk menjadi pahala kita, menjadi nur kita, menjadi cahaya kita yang akan menemani kita nanti ketika di akhirat, yaitu nurnya Al-Quran. Ayah bunda abang kakak sekalian, di kami ini ada yang namanya program Jadi Hafiz Quran. Nah, bagi ayah bunda abang kakak yang sibuk, tidak punya waktu, atau mungkin aduh penuh kesehariannya nih, belum sempat ngafal cuman di waktu-waktu tertentu, tapi kalau mau manggil guru ngaji kayaknya susah deh, atau mungkin malu mungkin karena usia, mungkin ada yang seperti itu. Nah, solusinya kami ada yang namanya platform Jadi Hafiz Quran. Platform yang dimana nanti akan diajarkan oleh musyrif dan musyrifah yang berkompeten, yang profesional insya Allah. Dan juga nanti ketika ayah bunda abang kakak mendaftar di program Jadi Hafiz Quran, nanti insya Allah akan ada pembelajaran metode MIM. Menghafal itu mudah. Nah, itu nanti akan diajarkan oleh musyrif dan musyrifahnya. Dan juga ada kelas yang dimana nanti belajar huruf-huruf nun mati dan tanwin, ifa, idgham, izhar. Mungkin kita merasa bacaan kita ini sudah benar, tapi rupanya kita kurang dengung, kita kurang penekanan. Nah, pernah dengar tidak kalau kita baca Al-Quran dengan salah bacaannya itu udah beda makna. Nah, maka dari itu saya mengajak kepada ayah bunda abang kakak sekalian untuk ikut di program Jadi Hafiz Quran. Benefitnya nanti akan ada kajian-kajian tentang menghafal itu mudah. Terus ada nanti ayah bunda itu jangan khawatir, mau setoran jam berapapun diterima. Bisa via video call, via telepon, atau via voice note. Nah, itu nanti akan diperiksa bacaannya. Dan tadi kata Ustazah Anissa, beliau ngomong tidak apa-apa satu hari satu ayat, yang penting sampai akhir hayat. Itu adalah moto dari Jadi Hafiz Quran. Platform nomor 1 pesantren online terbesar di Indonesia, insya Allah. Nah, bagi ayah bunda abang kakak sekalian yang berminat, boleh ada di kolom chat. Ada di kolom chat, itu ada linknya untuk ikut dan juga formnya. Nah, boleh boleh mungkin di copy, boleh masuk, boleh daftar. Insya Allah, benefitnya banyak sekali. Dan insya Allah, sebentar lagi momentumnya Ramadan, ayah bunda. Dan kita kenal bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang dimana turunnya Al-Quran.
Maka kita ketika baca Al-Quran, tadi kata Ustazah Hanisa, satu huruf itu bisa 10 kebaikan. Di Ramadan, berapa kebaikan tuh? Dikali lipatkan. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita gabung di Jadi Hafiz Quran, kita perbaiki bacaan kita luruskan niat kita, dan juga kita menghafal bareng-bareng. Ayo, kita bisa. Nggak apa-apa. Satu hari satu ayat, yang penting sampai akhir hayat. Nah, mungkin segitu dari AA Najwan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah wabil inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Siap, syukron ya, Ayah Bunda Abang Kakak. Nah, yang ingin mendaftar di Jadi Hafiz Quran boleh di kolom chatnya copy dulu linknya, nanti kasihkan ke admin. Ada namanya Kak Patina. Nah, insya Allah.